Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan dan tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Tembang Kutukan Lingser Wengi bagian 3. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Udah, Gilang membenarkan kerah bajunya. Ia menghadap ke kamera dan duduk di kursi berwarna biru di kamarnya. Belum Lang, bentar. Oke, 3, 2, 1, and mulai. Satria memfokuskan kamera pada wajah temannya itu. Hai, gua Gilang. Gua rasa penting buat ngebagiin pengalaman mengerikan ini ke teman-teman semua. Langsung aja ya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 hari yang lalu. Saat itu karena lembur, gua pulang malam dari Sudimara ke Maja naik kereta. Gilang menyilangkan kakinya mengubah posisi duduk. Nah, gua masuk ke dalam kereta terus duduk sambil dengerin musik. Dan di gerbong itu hanya ada seorang cewek, masih muda, duduk di dekat pintu kereta sambil nunduk. Gua sih santai-santai aja, soalnya gua pikir dia itu lagi tidur. 1-2 stasiun dilewati, tapi tidak ada penumpang yang masuk ke gerbong gua. Ya maklumlah, udah malam dan sepi. Nah, gua tuh bener-bener fokus mainin HP dan gak sempet nengok ke cewek itu. Dan pas gak sengaja gua noleh ke arah dia, tiba-tiba aja cewek itu ngeliatin gua dengan wajahnya yang datar. Gua kaget dong, dalam hati ada apa nih? Ya gua langsung nunduk lagi dan fokus main HP. Sialnya, pas gua nengok lagi, dia masih tetap ngeliatin gua. Kali ini mukanya tegang, matanya melotot. Ya, gua makin takut sama cewek itu. Nah, udah gitu, gua dengar suara seorang bayi. Dan gila, bener-bener gila. Gua gak nyangka kenapa di tangannya tiba-tiba ada seorang bayi. Bayi itu berlumuran darah dan masih ada tali ari-arinya. Gilang mengembuskan nafas berat. Gua ketakutan, terus lari mau pindah gerbong. Tapi pintu gerbong itu malah kekunci. Ya gua panik dong. Apalagi tiba-tiba cewek itu nyanyi pakai bahasa Jawa. Entah apa artinya, gua juga gak ngerti. Yang jelas serem banget. Dan pas gua noleh ke dia lagi, dia udah berubah menjadi sosok kuntilanak. Rambutnya panjang banget. Gua nyium bau busuk di gerbong itu. Dan sambil teriak minta tolong, gua terus berusaha buat buka tuh pintu. Pas gua noleh ke belakang, kuntilanak itu berdiri sambil terus nyanyiin lagu. Sedangkan bayi di tangannya itu menangis semakin keras. Lu tahu dia ngapain? Iya, dia makan bayi itu dari kepala sampai tali ari-ari. Abis itu gua pingsan dan tahu-tahu udah ada di rumah sakit. Gilang meraih segelas air putih di depannya, lalu meminumnya perlahan. Nah, itulah pengalaman yang bisa gua share ke teman-teman malam ini. Thanks banget ya yang udah nonton video ini. Satria menekan tombol stop, kamera berhenti merekam. 3 hari sebelumnya, seorang wanita yang sedang hamil besar berjalan terhuyung-huyung di trotoar. Malam-malam ia kabur dari rumah sebab tidak kuat dimarahi terus oleh orang tuanya. Maklum, wanita itu hamil di luar nikah.
pacarnya kabur begitu saja setelah tahu kalau dia hamil. Kandungannya sudah menginjak 9 bulan dan terasa semakin berat saat berjalan. Dia tidak tahu mau kemana. Yang jelas ia tidak kuat tinggal di rumah. Wanita itu masuk ke sebuah pasar tradisional yang sudah sepi. Di depan toko yang sudah tutup, ia duduk sambil bersandar. Rasanya tidak sanggup lagi berjalan. Tangan kanannya memegangi perut yang besar dan sesaat kemudian perutnya tiba-tiba mulas. Selangkangannya basah. Dia meringis kesakitan dan berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada seorang pun yang melintas di sana. "Mbaknya mau melahirkan ya?" Ia terkejut saat tiba-tiba melihat seorang perempuan berdiri di hadapannya. Tidak sanggup ia menjawab pertanyaan itu karena rasa sakit yang tidak tertahankan. "Saya Jessica, Mbak. Ku bantu ya, biar bayinya selamat." Jessica tersenyum. Lalu ia meluruskan kedua kaki wanita itu. Semakin lama wanita itu menjerit kesakitan. Bokongnya sudah sangat basah. Perlahan Jessica menyingsingkan baju daster wanita di hadapannya. Terpampanglah perut buncit yang berisi jabang bayi. Melihat itu Jessica tersenyum. Kemudian dengan kuku-kukunya yang tajam, ia meremasnya membuat perempuan di hadapannya menangis dan menjerit kesakitan. Kuku Jessica akhirnya merobek permukaan kulit. Ia mencabik-cabik perut tersebut dan mengeluarkan dengan paksa jabang bayinya. Tentu saja wanita itu tewas, sementara Jessica membawa kabur bayi yang bertali ari-ari dan masih berlumuran darah itu. Ia berjalan perlahan sambil menyanyikan lagu Lingser Wengi. Gerimis membasahi wajah Arya. Ia membuka matanya perlahan. Tubuhnya terasa remuk. Entah berapa lama ia pingsan, ia menoleh ke sebelah kanannya. Di sana terkapar orang gila yang sudah tewas ia tikam. Perlahan ia bangkit, menggelengkan kepala yang terasa sangat pusing. Sambil terhuyung ia berdiri, mengambil pisau yang tergeletak tidak jauh darinya. Dua wanita itu sudah pergi. Ia berdecak kesal. Perlahan ia berjalan, sesekali terjatuh karena masih pusing. Sebuah tongkat kayu diambilnya. Ia gunakan untuk menopang langkah kakinya. Sesampainya di rumah, ia melihat Tias duduk di atas kursi bambu dengan tatapan kosong. Arya sudah tahu ini bakalan terjadi. Kalau sampai tumbal peletnya lari, maka Tias akan tersadar dari pengaruh pelet dan berhenti mencintai Arya. "Ceraikan aku." Tanpa basa-basi lagi, Tias langsung melayangkan ucapan menohok. "Enggak, tidak Tias. Mas tidak akan menceraikan kamu." Arya duduk di hadapan istrinya. "Terserah, yang jelas aku mau cerai." Tias benar-benar sudah sadarkan diri. Rasa cinta yang awalnya menggebu seketika hilang. Tias beranjak dari tempat duduknya dan pergi begitu saja tanpa pamit. Arya sudah menghadangnya, tapi Tias tetap memaksa pergi. Ia tidak sudi lagi bersama Arya. Sesaat setelah istrinya pergi, Arya mengamuk. Ia membanting apapun yang ada di rumahnya. Tidak ada cara lain agar Tias mau kembali padanya selain menangkap Jessica. Arya tidak bisa menumbalkan sembarangan orang. Darah Jessica cocok untuk tumbal pelet kuntilanak. Maka keesokan paginya, ia bertelanjang badan hanya mengenakan celana panjang hitam. Duduk di atas sebuah balok kayu di halaman belakang rumahnya sambil mengasah sebuah pisau kecil. Dia akan mencari Jessica ke kota dan mengembalikannya ke dalam lubang sumur. Setelah pisaunya tajam, ia masukkan ke dalam sarungnya yang terbuat dari kulit hewan.
Arya masuk ke dalam rumahnya dan dari dalam lemari ia mengambil sebuah plastik putih. Di dalam plastik itu terdapat helai rambut Jessica. Ternyata ia masih menyimpannya. Rambut itu ia bakar lalu dicelupkan ke dalam segelas air. Bibirnya bergetar membacakan mantra. Air itu ditiup lalu ia minum. Seketika ia melihat bayangan Jessica dan Rini berjalan dari desa Balangandang menuju jalan raya. Ia langsung berkemas, memasukkan baju dan perbekalan lain ke dalam tas hitam. Di tengah hujan gerimis, ia melangkah meninggalkan rumahnya untuk memburu Jessica. Sementara itu, Jessica di rumahnya sedang asik menonton drama Korea. Mulutnya sibuk mengunyah keripik singkong. Sesekali ia tertawa menyaksikan adegan lucu. Lalu terkadang kedua matanya berkaca-kaca ketika ada adegan yang sedih. Setiap malam ia rutin menonton serial drama kesayangannya itu. Jessica, ini kenapa baju kamu kok banyak darahnya? Bu Laila, ibunya Jessica, tiba-tiba memanggilnya lalu menunjukkan baju Jessica. Oh, kemarin temanku di kantor kecelakaan, Bu. Aku bantu dia antar ke rumah sakit. Jadi darahnya kena baju deh. Siapa teman kamu? Aryan, Bu. Walaupun ragu, Bu Laila mencoba untuk percaya pada anaknya itu. Dibawa kembali baju yang berlumuran darah itu untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sesaat kemudian HP-nya berdering, sebuah pesan dari Rini. Jess, kamu ada waktu? Besok kita ketemu ya. Aku mau ngomong sama kamu. Tentang Jessica. Iya, wanita itu. Apakah dia masih manusia atau sudah menjadi hantu? Entahlah, masih banyak hal yang harus diceritakan tentang Jessica. Setelah Rini berhasil menyelamatkannya, tingkahnya menjadi aneh. Rini yakin kalau masih ada sosok gaib yang menempel di tubuh Jessica. Semenjak kejadian mengerikan di toilet umum itu, Rini mulai menyusun rencana untuk menyelidiki temannya. Kebetulan Rini satu kantor dengan Jessica. Mereka masih sama-sama anak magang di sebuah lembaga kesehatan. Sepulang kerja sekitar jam 7 malam, ia mengikuti mobil Jessica dari belakang. Rini heran kenapa Jessica tidak langsung pulang, tapi mobilnya malah berbelok ke sebuah restoran cepat saji. Di sana, Jessica hanya memarkirkan mobilnya saja. Ia terlihat berjalan dengan terburu-buru ke arah barat. Rini segera memarkirkan mobilnya juga di depan restoran itu, kemudian berlari mengejar temannya itu. Di depan sebuah gang kecil Jessica berdiri. Ia menoleh ke belakang. Mungkin ia merasa ada orang yang sedang mengikutinya, tapi dia tidak melihat siapapun karena Rini dengan cekatan bersembunyi di balik sebuah dinding. Jessica melanjutkan langkahnya kembali. Ia tidak membawa apapun. Jaket jeans biru yang ia kenakan terlihat jelas saat ia melintasi lampu jalanan. Rini terus mengikuti langkah Jessica hingga akhirnya ia berhenti di sebuah gang. Di sana ada seorang lelaki yang tidak asing bagi Rini. Tommy, gumam Rini. Lelaki itu adalah karyawan senior di kantor. Akhir-akhir ini, Jessica memang baru jadian dengan Tommy. Tapi kenapa harus bertemu di tempat sepi seperti ini? Rini semakin penasaran saja. Mereka masuk ke dalam gang kecil itu. Pelan-pelan Rini mendekat, namun tidak ikut masuk karena ia tahu Tommy dan Jessica masih berdiri di balik gang itu. Bayangan mereka terlihat jelas terpantul pada dinding. Mereka sedang bercumbu. Lalu terdengar teriakan Romi seperti sedang kesakitan. Dari bayangan itu,
terlihat tubuh Jessica membesar, rambutnya tergerai panjang, mulutnya terbuka lebar, melahap bulat-bulat tubuh Romi. Rini terkejut, ia hendak berteriak, tapi tangannya refleks menutup mulutnya. Rini bergegas kabur, ia sangat ketakutan. Walau kabar tentang hilangnya Tommy menguak kemana-mana, Rini tetap tutup mulut atas apa yang pernah ia lihat di malam itu. Setelah melihat kejadian itu, Rini mendatangi orang pintar. Ia ingin meminta bantuan agar makhluk gaib yang menempel pada Jessica bisa hilang. Adalah Eyang Dimas, seorang dukun sakti yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Kebetulan rumah Eyang Dimas tidak terlalu jauh dari Jakarta, sehingga Rini dapat dengan mudah mendatanginya. Rumah Eyang Dimas ini terbilang megah dan klasik. Banyak patung-patung bernuansa Romawi di rumahnya. Eyang Dimas tidak mengenakan belangkon seperti dukun pada umumnya. Ia sangat sederhana, hanya mengenakan kaos putih tipis dan sarung warna biru. Rini diantar sopir pribadinya masuk ke dalam rumah itu. Mereka disambut hangat oleh Eyang Dimas. "Ini foto teman saya, Eyang. Seperti ada makhluk gaib yang mengendalikannya." Eyang Dimas malah tertawa. "Kamu benar. Memang ada makhluk gaib di dalam tubuh temanmu itu." "Begini, Eyang bisa merasakan energi gaib yang ada di dalam tubuh temanmu. Sangat kuat. Eyang belum bisa bantu, tapi Eyang bisa sarankan kamu untuk menemui guru Eyang yang ada di Gunung Karang. Dia pasti bisa membantumu." "Gunung Karang? Di mana itu, Eyang?" "Banten. Dan guru Eyang namanya Abah Sarnaji. Dia sudah sangat tua, tapi juga sangat sakti. Setiap malam Jumat, banyak orang yang mengunjunginya untuk meminta kesembuhan. Kamu datang saja ke sana dan bawa temanmu itu." "Eyang, aku sebenarnya takut ketemu dengan Jessica, sebab aku pernah melihatnya memakan manusia bulat-bulat." "Kamu tenang saja." Eyang Dimas tertawa lagi. Ia mengeluarkan sebuah jimat berbentuk bulat yang terbuat dari kayu. "Pegang ini, maka dia tidak akan bisa menyakitimu." "Terima kasih banyak, Eyang." "Sama-sama. Eyang hanya bisa memberi penangkal saja, tapi tidak sanggup menyembuhkan temanmu. Segera bawa dia ke Abah Sarnaji." "Baik, Eyang. Terima kasih atas saran dan arahannya." Rini tertunduk dan undur diri. Malam itu juga, ia bergegas mengirimkan pesan singkat pada Jessica. "Jess, kamu ada waktu nggak? Besok kita ketemu ya. Aku mau ngomong sama kamu." "Apa? Kemah?" tanya Jessica. Rini tidak memberitahu Jessica kalau ia akan mengobati temannya itu. Pagi itu mereka bertemu di sebuah taman yang kebetulan sedang ramai pengunjung. Taman itu dekat dengan rumah Jessica. "Iya, udah lama nih kita nggak jalan-jalan bareng lagi." Seru juga, Rin. Kemana kemahnya?" "Ke Gunung Karang di Banten." "Wah, ayo. Kapan kira-kira?" "Kalau besok gimana? Aku udah hubungin tour guide di sana yang nanti bakal bantu kita. Tapi aku kok baru denger ya gunung itu. Emang ada orang yang kemah ke sana?" "Banyak, Jess.
Jadi kita bisa seru-seruan bareng di sana. Aku jamin pasti bakalan seru deh. Terus sama siapa kita ke sana? Berdua aja, Jess. Lagian pacar kamu kan hilang. Ya udah deh. Besok kita berangkat ya. Bersambung.